Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Akbar Rahmawan dengan NIM A11 2024 15855. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya pada matkul pemrograman berbasis web. Dengan temanya di sini adalah web portfolio atau biografi juga. Oke. Untuk update di sini itu saya melanjutkan dari yang website UTS saya ya. Kurang lebihnya masih sama. Ada beberapa yang saya tambahkan. Sebelumnya di UTS itu saya cuma ada 3 navbar. Dan untuk JavaScript-nya itu di bagian kontak. Nanti akan ada alert ini ya. Nah, untuk yang di sini saya itu menambahkan project dan light mode, dark mode seperti ini. Nah, ini adalah beberapa project yang website yang pernah saya buat. Yang pertama itu ada web biografi dari ISOSpeed. Ini seperti ini. Kemudian ada membuat form pendaftaran. Itu tugas DNCC. Kemudian yang ketiga adalah proyek saya yaitu membuat website artikel dropdown ya, tugas akhir dari dasar komputasi Daskom dan juga card Udinus. Di sini seperti ini ada artikel, ada buku tamu dan card. Nah, kemudian ada selanjutnya itu di bagian ini nih. Project 4 itu adalah form login ya. Jadi di sini sebelumnya itu saya sudah membuat di PHP MySQL-nya. Nah, ini dengan username-nya admin, password-nya adalah admin123. Admin 123. Nah, ini. Jadi di dalam homepage ini nanti akan ada selamat datang, ada terus tambah user, logout, kemudian edit dan hapus. Yang pertama adalah kita coba ditambah user dulu. Tambah user, misal Roni, Roni, passwordnya Roni123. Nah, nanti di dalam tabel ini akan bertambah satu user baru, yaitu Roni. Kita coba logout dulu, kita masuk. Nah, bisa ya. Kemudian kita coba edit. Edit ini merubah username-nya, misal Roni Akbar, update. Nah, di sini akan diganti. Oh ya, sebelumnya di sini juga akan bertambah ya. Akan bertambah. Misal, saya mau masukkan username yang kedua tadi sebelum diganti ya. Roni 123. Nah, nggak bisa ya. Harus menyesuaikan. Roni 123. Nah, dan untuk fitur hapusnya sendiri, misal kita hapus, di sini nantinya juga akan ikut terhapus. Nah, di dalam tabel ini user Roni Akbar akan terhapus. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai code-code-nya ya. Yang pertama itu bagian selanjutnya akan saya jelaskan di bagian code-nya. Kita langsung ke bagian JavaScript yang di light mode, dark mode, karena sebelumnya sudah saya jelaskan semua di UTS ya. Nah, untuk JavaScript di light mode, dark mode itu yang pertama ini toggle theme dokumen itu adalah mengambil elemen tombol mode gelapnya, dark modenya itu pakai get element by ID serta elemen bodinya yang mewakili seluruh halaman website tersebut. Kemudian ada if local storage get item. Nah, di sini itu sistem akan mengecek user apakah user itu pernah memilih mode gelap. Kemudian data nanti akan disimpan menggunakan local storage di browser. Jadi, misal nilai yang tersimpan itu adalah dark, maka kelas dark nanti akan ditambahkan ke body dan ikonnya nanti akan berubah ke emot matahari nih. Oke, selanjutnya di bagian toggle theme event listener. Pada bagian ini tuh si JavaScript-nya itu akan menunggu aksi klik dari usernya pada mode tombol dark dan light modenya.
Oke, selanjutnya di body class list toggle dark. Nah, ketika diklik nanti akan menambah atau menghapus kelas dark pada body menggunakan fungsi toggle. Nah, dan juga nanti yang akan memicu perubahan di dalam CSS ini ya. Nah, di CSS ini dengan kelas dark, kemudian ini untuk merubah tampilan body, ini untuk merubah tampilan navbar, logo, dan sebagainya. Nah, pada bagian if body class list content dark, ini adalah sistem itu akan mengecek apakah mode gelap itu sedang aktif. Jika aktif maka tema dark itu nanti akan disimpan di local storage ini, dan ikonnya akan berubah menjadi matahari. Jika tidak, jika tema dark itu tidak aktif, maka sistem itu akan menyimpan tema light dan ikonnya itu akan berubah menjadi bulan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian PHP-nya. Yang pertama ada login PHP-nya dulu. Jadi ini adalah tampilan awal yang dimana di sini user akan diminta memasukkan username dan password untuk mengakses ke bagian homepage-nya nanti. Jadi jika username itu sudah sesuai, maka nanti akan dialihkan ke bagian halaman homepage-nya. Nah, jika tidak sesuai, maka akan ada tulisan username atau password salah. Selanjutnya di bagian homepage-nya. Jadi di bagian homepage-nya ini adalah ketika user sudah berhasil login ke page admin-nya ya. Nah, jika session tidak ditemukan, maka user akan otomatis diarahkan kembali ke halaman login. Nah, di dalam home ini ada beberapa tools. Yang pertama itu adalah tambah user, kemudian logout, kemudian tabel, kemudian ada berisi edit dan hapus. Kita lanjut ke tambah user. Nah, di sini digunakan untuk menambah data user baru ke dalam sistem ya. Nah, setelah form disubmit, maka data nanti akan diproses PHP dan disimpan ke database, yaitu menggunakan perintah insert into user. Nah, selanjutnya ada bagian edit user. Nah, di edit user ini berfungsi untuk mengubah data user yang sudah ada. User itu dapat mengubah username, lalu menyimpan perubahan tersebut. Setelah disimpan, sistem akan menjalankan perintah update untuk memperbarui data di database. Selanjutnya ada fitur delete user. Nah, di delete user ini digunakan untuk menghapus data user ya. Jadi proses hapus itu akan dilakukan berdasarkan ID usernya yang dikirim melalui URL-nya. Nah, jika tombol hapus ditekan, maka sistem akan menjalankan perintah delete pada database-nya, lalu akan mengarah kembali ke bagian homepage. Nah, selanjutnya itu ada di bagian logout, yaitu berfungsi untuk mengakhiri sesi login user. Nah, ketika user itu menekan tombol logout, maka seluruh sesi itu akan dihapus menggunakan fungsi session destroy dan nanti akan dialihkan ke bagian login PHP. Nah, oke, jadi sekian uh, dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.